Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikum fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita kesempatan hidup, kesempatan memperbaiki, mengisi koper-koper kanan kita. Mudah-mudahan Allah tetap berikan kesehatan kepada kita sampai akhir hayat kita, sehingga kita dipanggil oleh Allah dalam husnul khatimah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz Ahmad Imam Hidkanul Imam Rantau eh, mengkaji Al-Hikam, kitab Al-Hikam dengan hikmah nomor 73, yaitu sebaik-baik permohonan, dan kalau sempat nanti langsung disambung dengan hikmah ke-74, tanda-tanda diri terperdaya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara kita. Mari kita siapkan hati, siapkan segala sesuatu. Kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan, Ustadz. Hmm. Baik, terima kasih banyak Pak Mazwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala Betul. alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddiq lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Faya yuhal hadirun wal hadirat, seluruh peserta kajian online Husnul Khotimah Institute. Alhamdulillah, pada hari ini Senin 24 Agustus 2026, tepatan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah, Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan anugerahnya. Taufik dan hidayah masih mengiringi langkah kita. Dan Alhamdulillah kita bisa hadir dalam rangka tholabul ilmi. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Allah. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Teriring harapan mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk insya Allah hikmah ke-73. Suara saya jelas ya Pak Mazhar? Jelas, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Al-hikmatu tsalitsatu was-sab'un. Hikmah ke-73. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik sesuatu yang kamu minta darinya adalah sesuatu yang dia minta darimu. Nah, ini satu kalimat yang yang sangat singkat namun begitu padat isinya ya. Sebaik-baik yang kamu minta darinya adalah sesuatu yang dia minta darimu. Jadi kalau kita punya permintaan, kita punya hajat, alih-alih kita hanya sibuk berdoa, ya tanpa kita fokus untuk menjalankan semua perintah Dia. Nah, maka di sini Syekh Ibnu Taimiyah ingin menegaskan, lebih baik kita sibukkan diri ya untuk melakukan apa yang Dia minta kepada kita. Nah, dari situ nanti apa yang kita minta juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi simpelnya sesuatu yang kita minta dari Allah adalah yang terbaik, kita melakukan sesuatu yang Allah minta dari kita. Apa itu? Ya ibadah. Gitu kan? Baik. Penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Kita harus sepakat dulu bahwa semua syariat yang Allah terapkan untuk manusia itu ada kebaikan di dalamnya. Ada kebahagiaan di dalamnya. Ya. Baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Itu dulu ya. Jadi apapun yang Allah perintah, berarti di situ ada kebaikan. Apapun yang Allah larang, di situ ada keburukan untuk kita. Baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Artinya di dunia sekarang atau di dunia nanti saat kita sudah tua atau bahkan sampai di akhirat. Itu ya. Nah, itu harus kita sepakati dulu. Bahkan di sini ada sebuah kalimat yang begitu indah yang dituliskan oleh Al-Izzu bin Abdissalam, seorang Sultanul Aulia, Sultanul Ulama, ya, julukan beliau Sultanul Ulama Izzun, ya, Al-Izz bin Abdissalam, rajanya para ulama itu. Beliau punya kitab judulnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Nah, beliau di sini menuliskan Asy-syari'atu kulluha masalih. Syariat itu semua isinya adalah maslahat. Atau ya dalam dua kalimat tudra' mafasid tajlib masalih. Maslahat itu ada dua. Ya sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat atau sesuatu yang bisa menolak mudarat. Ya, itu namanya maslahat. Maslahat itu adalah sesuatu yang bisa bermanfaat buat kita atau mencegah kemudaratan terjadi pada kita. Itu maslahat. Gitu ya. Jadi kalau misalnya engkau mendengar firman Allah, misalnya diawali kalimat ya ayyuhalladzina amanu,
Nah, maka di situ pasti ya ada kebaikan yang dia giring untuk kamu dapatkan, atau ada keburukan yang akan menjauhi dirimu, gitu ya. Nah, ini harus kita sepakati dulu bahwa semua syariat Islam itu mencakup dua hal tadi, ya, sesuatu yang bisa membawa manfaat buat kita atau menolak mudarat buat kita. Nah, surat Al-Anfal ayat 24 sebenarnya cukup menegaskan hal tersebut, gitu ya. Kita lihat ayatnya. Surat Al-Anfal surat 8 ayat 24. Ya, di situ Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul, ya. Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyi. Seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Nah, itu. Jadi sesuatu yang Allah seru, sesuatu yang Allah perintah, sesuatu yang Nabi ajak untuk kita lakukan, atau Nabi ajak untuk kita jauhi, itu pasti mengandung kehidupan. Mengandung kehidupan itu maksudnya apa? Berarti Bapak Ibu. Ya tadi, menghadirkan manfaat buat kita atau menjauhi mudarat buat kita. Ya, mendatangkan manfaat atau menjauhi mudarat, gitu ya. Nah, itu sesuatu yang harus kita yakini, gitu ya. Nah, ini kita harus yakin betul bahwa ketika Allah membuat sebuah syariat, sebuah hukum, gitu ya, maka pasti di situ ada sesuatu yang bermanfaat buat kita dan sesuatu yang mudarat buat kita, sehingga Allah membuat hukum seperti itu, gitu ya. Nah, itu harus kita pahami dan harus kita yakini betul, ya. Baik, dalilnya, gitu ya. Surat Al-Anfal ayat 24 tadi. Karena pada dasarnya kita harus yakin, Bapak Ibu, bahwa bukan harus yakin, ya, ini adalah suatu fakta. Diyakini atau tidak, faktanya memang suatu fakta yang ada, gitu ya, yang terpampang jelas di depan kita adalah manusia itu pengetahuannya terbatas, terutama pengetahuan yang gaib. Gaib itu artinya sesuatu yang tidak terjadi di masa sekarang. Ya, sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang itu maksudnya bisa di masa tuanya nanti, atau bahkan cuma di hari esok kita nggak tahu apa yang terjadi di hari esok, atau bahkan kita nggak tahu yang terjadi nanti siang, atau kita nggak tahu yang terjadi bahkan 1 jam berikutnya, gitu ya. Jadi pengetahuan manusia sangat amat terbatas, terutama sesuatu yang gaib, yang dia tidak mengetahui hakikatnya seperti apa ke depan. Nah, karena manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi di depan inilah, manusia mencoba berbagai cara, gitu ya, untuk memastikan bahwa hari setelah ini atau jam setelah ini itu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat buat dia, atau sesuatu yang bisa menolak mudarat buat dia.
Makanya orang olahraga supaya di masa tuanya dia menginvestasi kesehatan gitu kan, supaya di masa tuanya dia tetap sehat, tetap bugar, gitu kan. Tapi seringkali apa yang direncanakan oleh manusia, apa yang dilakukan oleh manusia untuk masa yang akan datang, itu seringkali keliru dan salah. Gitu ya. Karena lagi-lagi kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bahkan ada seorang filosof dari Eropa ya, misalkan ada Bentham, Hobbes, Stuart Mill, ini beberapa nama yang disebutkan oleh Sheikh Buti. Para filosof Yunani ini ya menyatakan bahwa manusia itu ya, manusia modern itu ya belum mampu untuk benar-benar mendefinisikan apa sih maslahat dan mudarat bagi manusia. Karena misalkan contohnya gini, seorang yang kecanduan miras, seorang yang kecanduan obat-obatan terlarang. Pada keyakinan dia saat dia mengkonsumsi itu kan maslahat buat dia. Dia merasa tenang, dia merasa ngefly, dia merasa nikmat gitu ya. Tapi kan orang yang waras sebenarnya mengetahui bahwa itu akan berakhir kemudaratan buat dia. Badannya akan sakit, masa depannya akan suram gitu kan dan seterusnya. Nah, jadi seringkali manusia itu gagal ya. Seringkali manusia itu gagal dalam mendefinisikan atau menentukan paling tidak mana yang maslahat buat dia, mana yang mafsadat buat dia. Ya, terutama di masa yang akan datang. Entah hari esok, entah lusa, entah pekan depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Nah, termasuk sesuatu yang akan terjadi di alam setelah kematian. Karena kita tidak punya pengetahuan yang real. Ya, kita tidak punya pengalaman itu. Nah, karena manusia biasanya bertindak itu kan sesuai dengan center datanya, data center yang ada di otaknya. Data center itu kan seperti laptop, komputer gitu ya. Kan data center manusia itu yang ada di apa namanya? Yang ada di otaknya atau di pikirannya adalah itu berdasarkan apa? Pengalaman, ya, pengetahuan, ya kan? Data center yang ada di dalam tubuh manusia itu berdasarkan pengalaman hidup dia dan pengetahuan dia sejauh mana dan seluas mana. Nah, kita belum punya pengalaman tentang alam akhirat misalnya. Ya kan? Dan beberapa orang juga pengetahuan agamanya terbatas. Itu makanya di sini kita diminta untuk terus mengkaji. Nah, karena dua hal ini itu juga base apa namanya? Database utama pengetahuan masa yang akan datang, pengetahuan masa depan. Masa depan itu bisa besok, lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan, atau bahkan di akhirat gitu ya. Nah, maka cara terbaik adalah kita mengembalikannya kepada zat yang menciptakan kita. Itu Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Karena seringkali kita salah dalam menentukan, awalnya kita kira ini maslahat buat kita. Oh, ternyata berakhir dengan keburukan. Gitu kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala udah jelas sekali itu ya di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat 2 ayat 216. Nah, ini contoh dalil yang paling konkret dan paling pas. Ibu. Jadi contoh ayat yang paling konkret, yang paling jelas. Di sini Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya. Boleh jadi kamu, nah, boleh jadi
Ayat ini kan tentang perang ya Bapak Ibu. Tentang perintah berperang begitu. Kalau orang-orang munafik nggak pada mau ikut perang. Gitu ya. Ya pikiran mereka itu buruk buat mereka. Panas, capek. Bahkan berpotensi mereka akan meninggal dunia. Gitu kan. Kehilangan harta. Gitu. Tapi apa ya? Ketika kamu perang dengan tulus, dengan niat yang ikhlas, ternyata kamu wafat, gugur, mati syahid. Ternyata masuk surga. Kan gitu. Ya, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu. Artinya apa? Tidak ikut perang. Tidak ikut perang tuh enak, menyenangkan. Nggak ada potensi meninggal lebih cepat gitulah ya. Tidak capek, tidak panas-panasan, tidak kehilangan harta gitu. Padahal itu tidak baik bagimu. Ya, karena dalam hukum Islam, kalau perang sudah ditabuh genderang perang khalifah, maka semua wajib ikut kan gitu ya. Semua wajib ikut dan kalau tidak ikut ya akan berdosa dan bahkan dosanya dosa besar. Dan orang yang tidak ikut perang, ya mereka anggap itu menyenangkan, mereka suka itu. Tapi ternyata di akhirat berakhir pada hanya Allah, murkanya Allah karena mereka membangkang dari panggilan perang. Kayak gitulah ya. Itu sampelnya saja. Tinggal kita terapkan dalam kehidupan biasa kita. Ya, dalam kehidupan biasa kita gimana? Kita seperti apa? Gitu ya. Bagaimana kita seringkali salah dan keliru dalam mengambil keputusan, gitu kan? Dalam bertindak, dalam melakukan satu perbuatan, gitu ya. Nah, itu manusia tuh seminim itu Bapak Ibu pengetahuannya dan pengalamannya, gitu ya. Nah, maka kalau kamu sudah meyakini sebuah hakikat tentang keterbatasan manusia, ya, maka yang paling pas adalah ketika kamu menginginkan suatu harapan, doa, ya, jangan kamu meminta sesuatu yang memang kamu anggap baik. Tapi mintalah kepada Allah agar engkau diberikan taufik untuk bangkit melaksanakan semua yang dia minta. Untuk melaksanakan yang dia tuntut kepadamu. Nah, itu jadi inti dari hikmah ini tuh begitu. Jadi alih-alih kamu banyak minta kepada Allah, minta doa ini, minta doa itu, ya, fokuskanlah permintaanmu itu kepada Allah untuk kamu bisa menjalankan apa yang dia minta. Gitu. Mintalah kepada dia ya semangat, taufik, hidayah, petunjuk untuk bisa menjalankan apa yang dia minta. Nah, itulah permintaan yang harusnya kita minta gitu ya. Bermain kata-kata gitu. Jadi seperti itu maksudnya. Karena nanti sebenarnya apa namanya banyak ya ulama yang sudah melakukan tajarrubat atau tajarrubat itu apa ya riset lah gitu ya bahwa ketika orang menyibukkan diri dengan menjalankan semua yang diminta gitu ya seperti yang sudah berulang-ulang saya sampaikan surat An-Nahl surat 16 ayat 97 itu kan siapa yang beramal soleh ya yaitu mengerjakan kebajikan amal soleh beramal ibadah baik laki-laki maupun itu dia perempuan asalkan dia dalam keadaan beriman falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ya maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik kan di sini Allah bilangnya pasti ya pasti ini diambil dari rumus Pak Bu kata pasti atau terjemah pasti di situ diambil dari rumus. Nah, di sini ada fa. Fa ini jawab syarat.
falanah. Jadi kalau bahasa Indonesia juga kan itu. Siapa yang begini, maka begitu. Nah, kalau Allah yang bilang, siapa begini maka begitu, itu pasti atau pasti terjadi gitu. Ya, pasti terjadi karena Allah yang sudah bilang. Kan kita juga di dalam bahasa sehari-hari suka begitu ya, misalkan guru ke muridnya. Siapa yang selesai duluan boleh pulang. Siapa yang selesai dulu apa tadi. Nah, guru saja tepat tepat janji kan. Ya, ketika siapa yang sudah selesai duluan, maka boleh pulang. Anak-anak berlomba tuh untuk menyelesaikan tugas yang diberikan secepat mungkin supaya mereka bisa pulang duluan kan gitu ya. Nah, maka Allah pun begitu. Siapa yang beramal soleh, ya siapa itu artinya umum ya, mau laki mau perempuan di situ dijelaskan lagi. Asal syaratnya dia beriman, pasti maka aku berikan dia kehidupan yang baik. Gitu. Nah, semacam tadi, Allah ini kalimat dari para ulama ya. Saya jidu annallaha azza wa jalla qad aqama min dzatihil aliyah wakilan anhu fi riayati masalihihi wa tahqiqi mutatallibatihi. Kalau orang sudah fokus untuk melaksanakan apa yang Allah minta untuk dia kerjakan, gitu ya, maka Allah akan men, apa ya? Allah akan menempatkan wakilnya ya yang akan mengurus urusan kehidupan orang tersebut dan me, apa ya? Me, 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 memberikan apa yang dia minta. Simpelnya gini, kalau kamu ngerjain apa yang aku perintah, aku akan urus semua urusan kamu. Gitu ya. Wakil di sini maksudnya ya terserah Allah nanti mau gimana caranya, itu teknis saja. Pokoknya intinya ketika kita sudah sibuk memfokuskan diri kita dalam melaksanakan semua yang Allah minta kepada kita, maka Allah akan mengurusi semua kebutuhan hidup kita dan permintaan hidup kita. Gitu. Nah, itulah kalimat yang biasa kita ulang-ulang. Hasbunallah wa ni'mal wakil nih, wakil. Wakil itu kan bahasa Arab Bapak Ibu. Ya. Artinya wakil itu satu entitas yang akan mengurusi kita gitu, menggantikan kita melakukan sesuatu. Itu kan wakil ya. Nah, sebaik-baik yang mewakilkan diri kita untuk mengurusi hidup kita ya Allah. Karena tadi dasarnya manusia itu sangat tidak punya pengalaman dan pengetahuan di masa yang akan datang, mana yang maslahat dan mana yang mudarat buat dia. Maka hal yang Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, jadi terus ada hadis qudsi di sini disampaikan oleh Syekh Buti. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam tarikhnya, Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari hadis Umar bin Khattab. Jadi kata Allah, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Ada hadis yang senada sebenarnya, yaitu Quran. Kalau di sini kan man syaghalahu dzikri an mas'alati, siapa yang dirinya sibuk berzikir kepadaku sehingga tidak banyak meminta kepadaku, maka aku akan berikan dia pemberian yang lebih baik daripada pemberian yang aku berikan kepada orang-orang yang sibuk meminta. Jadi siapa yang kesibukannya zikir, ya alih-alih banyak minta, itu pemberian
dari Allah akan lebih banyak kepada orang yang zikir. Kalau dalam Sunan Tirmidzi itu bahasanya baca Quran, Pak. Dalam riwayat Tirmidzi gitu ya. Nah, di sini sebentar. Kalau di Tirmidzi itu siapa yang menyibukkan diri ya untuk membaca Al-Quran, Al-Quran itu orang yang sibuk berinteraksi dengan Al-Quran, maka aku akan memberikan apapun yang dia butuhkan lebih daripada orang-orang yang tidak sibuk dengan Al-Quran. Nah ini, Tirmidzi 2926. Man syaghalahul Quran, nah itu ya. An dzikri wa mas'al, ya. Jadi siapa yang meminta, bukan, siapa yang sibuk dengan Al-Quran, ya. Siapa yang sibuk dengan Al-Quran, ya, sehingga dia tidak banyak meminta, ya, bahkan kalau di sini bahkan dia tidak banyak berzikir, artinya zikir yang diutamakannya itu baca Quran gitu ya. Interaksinya dengan Al-Quran, maka aku akan memberikan ya pemberian yang lebih daripada yang aku berikan kepada orang yang sibuk meminta. Nah gitu kira-kira. Nah ini satu dari sekian banyak dalil saja Bapak Ibu, bahwa kalau kita fokus menjalankan apa yang Allah minta untuk kita lakukan, maka kehidupan kita, urusan kebutuhan kita semuanya akan diwakilkan oleh Allah, akan diurus oleh Allah. Dan kalau Allah yang sudah mengurus, sudah pasti semuanya akan baik dan benar, ya. Baik dan benar. Karena belum tentu yang kita pilih, belum tentu yang kita anggap baik itu adalah benar, atau belum tentu yang kita anggap benar itu baik buat kita. Itu ya. Tadi suratnya Al-Baqarah 216 tadi yang menyatakan bahwa boleh jadi kita mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik buat kita. Dan sebaliknya, boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal itu buruk buat kita. Nah, terus kemudian Syekh Buti mengingatkan, bukan berarti dengan pembahasan tadi, hadis qudsi tadi, berarti ini merupakan himbauan atau ajakan untuk meninggalkan doa. Enggak begitu. Doa tetap dipanjatkan. Itu ya Bapak Ibu, doa tetap dipanjatkan. Tetapi apa ya, porsinya gitu ya. Doa tetap penting, doa tetap harus dipanjatkan. Tetapi poinnya adalah doa yang terbaik itu kan doa yang sebenarnya kalimatnya simple, tapi mencakup semua. Nah itu bisa kita dapatkan kalau kita sibuk menjalankan ibadah. Kalau kita sibuk menjalankan apa yang Allah minta, nanti semua yang kita minta diurus sama Allah, gitu kan? Nah, jadi maksudnya Syekh Buti, doa silakan panjatkan. Ya, yang cukup saja, yang memang kita butuhkan begitu ya, yang kita memang ingin lakukan. Nah, nanti sisanya Allah yang ngurus gitu. Jadi lebih ke menyibukkan diri dengan ibadah, dengan menjalankan semua syariat yang Allah perintahkan kepada kita. Tetap silakan panjatkan doa. Nah, daripada alih-alih cuma di Arba'in ya, Arba'in Nawawi, ada hadis tentang cerita Nabi terhadap seorang yang melakukan perjalanan panjang. Ini ya, hadis Muslim nomor 65, hadis Muslim nomor 65. Jadi Nabi di sini menceritakan ada seorang yutilus safar, melakukan perjalanan jauh
Ash'ath aghbar, saking jauhnya digambarkan bajunya lusuh, rambutnya kusut gitu ya. Kemudian mengangkat kedua belah tangannya ke langit sambil berdoa, ya Rob ini dan itu, panjang lebar dia minta. Panjang lebar dia berdoa. Tapi apa yang terjadi? Mat'amuhu haram. Makanannya haram. Berarti kan dia tidak menjalankan perintah Allah untuk mencari yang halal. Dan dia melanggar larangan Allah untuk memakan yang haram. Minumannya haram, pakaiannya haram, dan dibiayai dari yang haram. Fa'anna yustajabu lahu. Maka bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Kan gitu ya. Nah, maka dari hadis Muslim nomor 65 ini, para ulama menyimpulkan dan menggariskan bahwa salah satu syarat doa terkabul adalah ya sesuatu yang melekat pada diri kita, menempel pada diri kita, baik yang di dalam perut atau di luar, itu harus dari sesuatu yang halal. Nah, sesuatu halal itu adalah sesuatu yang Allah minta untuk kita kerjakan, untuk kita cari, kan gitu. Sesuatu yang haram adalah sesuatu yang Allah minta untuk kita jauhi. Nah, ini dia. Jadi, daripada sibuk minta doa, 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 tapi ya semua perintah Allah dia langgar. Larangan dia malah kerjain. Kan? Gimana Allah mau mengurus hidup dia, mengabulkan permintaan dia? Nah, gitu kira-kira. Nah, jadi ajakan Syekh Ibnu Athaillah adalah bukan berarti ajakan untuk meninggalkan doa sama sekali, bukan. Doa tetap Anda panjatkan, tetap Anda lontarkan kepada Allah, ya, tetapi lebih fokus dan lebih banyak porsi kita memperbaiki diri untuk menjalankan setiap apa yang dia minta. Apa yang Allah minta untuk kita kerjakan, dan apa yang Allah minta untuk kita tinggalkan. Gitu ya. Dan bukan juga berarti Syekh Ibnu Athaillah menyeru kita untuk meninggalkan urusan dunia. Ya udahlah kalau begitu saya nggak mau kerja Ustaz, saya mau fokus ibadah aja. Sholat, baca Quran aja, saya nggak mau nyari duit, saya nggak mau kerja, biar Allah yang urus aja. Nggak begitu juga. Itu namanya su'ul adab malah. Nah, contoh yang paling jelas ya Nabi tetap kerja, Nabi tetap menggembala kambing, Nabi tetap berdagang, ya. Nabi tetap melakukan apa yang diperintah oleh Allah untuk menjalankan kehidupan dunianya. Ya, tetap itu dikerjakan. Ya, cuma jangan sampai ya hal-hal yang bersifat duniawi tadi yang kita kejar, yang kita lakukan itu menjadi penghalang fokus kepada Allah. Itu maksudnya. Kalau kerjanya usaha-usaha duniawi lainnya ya tetap kerjakan. Tetap lakukan gitulah ya. Nah, artinya simpelnya gini. Innaka qad badzalta kullama ladaika min taqatin li tahqiqi maslahatika dunyawiyah hadhihi. Nah, ini kalimat bagus nih. Mungkin bisa sebagai kesimpulan. Ketika kamu sudah berusaha semaksimal mungkin ya mengerahkan semua yang kamu bisa, mengerahkan semua yang kamu punya untuk ya merealisasikan segala maslahat duniawi kamu. Kamu udah berusaha nih semaksimal mungkin untuk urusan dunia kamu. Kalau sakit berobat, ya kalau nggak punya duit, ikhtiar kerja, usaha. Pokoknya sudah maksimal deh. Nah, maka sisanya ya serahkan kepada Allah urusannya. Nah, setelah itu fokuskanlah dirimu untuk watawajjuh ilaihi biadai awamirihi wa tanfidhi ahkami. Setelah itu fokuskan dirimu untuk menjalankan perintahnya dan menerapkan semua hukum-hukum yang dia berlakukan untukmu. Wasalhu, dan mintalah kepada dia, kepada Allah, ayyuwaffiqaka linnuhudi biha ala nahwi alladhi yurdihi. Dan minta doa kepada Allah agar kamu bisa menjalankan ibadah yang dia minta ya sesuai yang dia ridho. Itu. Jadi mintanya juga ya Allah berikanlah aku taufik dan hidayah untuk menjalankan perintah engkau sesuai yang engkau ridhoi, sesuai yang engkau inginkan. Gitu ya. Jadi supaya ibadahnya tidak main-main.
supaya ibadahnya tidak sia-sia. Jadi kita melakukan apa yang ibadah yang Allah minta sesuai dengan yang Dia mau, ya. Ibadahnya supaya diterima. Gitu. Nah, setelah seperti itu, kamu sudah berupaya semaksimal mungkin untuk urusan duniamu. Ya, setelah itu kamu fokuskan diri untuk ibadah kepada Allah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sisanya akan mengurus, ya, urusan kamu dan akan menjalankan semua yang kamu usahakan itu dengan sebaik-baiknya. Itu dia, Pak, maksudnya, Bu, ya. Nah, kalau kita terlalu sibuk terhadap apa tadi urusan dunia, urusan diri sendiri, keluarga gitu ya, tanpa yang memperhatikan perintah-perintah Allah, maka ini termasuk kebodohan kita. Bukan berarti kita nggak boleh ngurus dunia lagi-lagi ya, sekali lagi. Tetap kita lakukan, ya, tapi niatkan semuanya itu untuk Allah. Cari nafkah, niatin buat cari nafkah yang halal. Jadi kita sembari kerja yang menjalankan perintahnya Allah. Gitu ya. Setelah itu sempatkan diri untuk beribadah, sholat. Jangan sampai ketinggalan gara-gara kerja. Hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini. Gitu ya. Bahkan di sini ada kalimat, ini saya kalimat bagus ya, dari Syekh Ahmad Ar-Rifai. Itu Syekh Ahmad Rifai, seorang ulama besar dari apa namanya Syria kalau tidak salah. Itu beliau sangat apa namanya sangat sangat populer lah dari ilmu dan amal tasawufnya. Kata beliau gini, amsikil qalba anil maili ilan nas. Tahan hatimu untuk tidak condong kepada manusia. Wakul khubzan yabisan, dan makanlah roti kering, wama'an malihan, dan air asin, min babillah, dari pintu Allah. Alih-alih, dan janganlah kamu walatakul lahman toriyan, jangan kamu makan daging yang lezat dan madu yang manis dari pintu selain Allah. Ini kalimatnya dalam dan indah, Bapak Ibu. Paham nggak maksudnya? Makanlah roti yang kering dan air yang asin dari pintunya Allah. Dan jangan makan daging yang lezat serta madu yang manis dari pintu selain Allah. Jadi beliau ingin menekankan masih lebih baik kita mendapatkan rezeki yang sedikit, tapi itu halal. Min babina itu maksudnya dari pintu Allah yang Allah apa namanya yang Allah wajibkan, yang Allah perintahkan, daripada kita mendapatkan rezeki banyak gitu ya. Daging lezat di situ diibaratkan dagingnya lezat, kemudian apa namanya madu manis gitu ya, sesuatu yang banyak, yang lezat, yang nikmat, yang mahal, tetapi bukan dari pintu Allah. Artinya kita mendapatkannya bukan dari sesuatu yang Allah ridhoi gitu ya. Jadi Syekh Ahmad Ar-Rifai dalam untuk sebagai penguat, kalimat penguat di dalam bab ini gitu ya. Baik. Mungkin itu Pak Mazhar untuk apa namanya hikmah Ya, ke-73. Kita lihat lagi. Khairu ma tatlubuhu minhu huwa ma talibuhu minka. Sebaik-baik yang kamu minta darinya adalah sesuatu yang dia minta darimu. Kerjakan apa yang dia minta, maka dia akan memberikan apa yang kita minta. Simpelnya sih gitu. ya. Ya, baik. Lanjut aja dulu Baik, kali Ustaz. baik, lanjut. Oke, untuk hikmah ke-74. Nah, al-hikmatur rabi'atu was-sab'un. Hikmah ke-74. Al-huznu ala fuqdani ta'ati ma'a adamin nuhudi ilaiha min alamatil ightirar. Ya. Kesedihan terhadap
luputnya ketaatan, tetapi tidak disertai dengan bangkit untuk melaksanakan ketaatan tersebut, itu merupakan tanda terpedayanya manusia tersebut. Simpelnya gini Bapak Ibu. Ada orang sedih, nangis, ya karena mungkin nggak sholat, karena mungkin melakukan maksiat, karena mungkin nggak puasa, nggak bayar zakat. Nangis sedih nih, ya karena dia luput dari ketaatan yang wajib dia lakukan. Tapi nggak ada actionnya, gitu. Nangis doang, Hmm. nggak ada upaya untuk bangkit. Nah, tidak ada upaya untuk bangkit mengejar ketertinggalan, tidak ada upaya untuk memperbaiki yang rusak yang sudah dilakukan, tidak ada upaya untuk menyempurnakan yang kurang. Pokoknya nggak ada actionnya deh, cuma nangis aja. Nah itu tandanya dia terpedaya, tertipu oleh dirinya sendiri. Gitu ya. Nah kesedihan yang dimaksud di sini adalah inqibadul qalbi lifawati mahbubin. Jadi rasa sedih yang dimaksud di sini adalah sempitnya hati karena kehilangan sesuatu yang disukai. Itu sedih. Ya. Jadi memang sedih ini sesuatu yang manusiawi ya. Manusia itu punya apa namanya, punya potensi untuk sedih, untuk nangis gitu ya. Nah, jadi ketika ada orang sedih karena ketinggalan beramal soleh, gitu ya, harusnya kesedihan itu mendorong dia ya untuk mengejar ketertinggalan, tadi saya bilang, gitu ya. Kemudian apa namanya, menyempurnakan yang kurang, memperbaiki yang rusak, gitu kan, dan meluruskan yang bengkok. Gitu. Nah itu baru solusi atau obat dari kesedihan yang ada. Gitu. Jadi kalau orang sedih, sedih apapun lah ya. Nah harusnya kan harus ada action atas kesedihan itu supaya dia memperbaiki yang rusak, menyempurnakan yang kurang, gitu ya, dan mengejar ketertinggalan yang ada. Itu baru namanya sedih yang hakiki. Itu sedih yang jujur gitu ya. Nah, kalau dalam konteks hikmah ini ya sedih dalam konteks beribadah gitu ya. Ketinggalan ibadah. Maka dia harus buktikan kesedihannya itu dengan melaksanakan ketaatan, kemudian bangkit untuk mengejar ketertinggalan, mengkodok misalnya gitu ya. Nah, sholat yang tertinggal, taubat, dan bersegera ya tadi untuk mengkodok apa yang masih menjadi hutang, kemudian dia konsisten terhadap apa yang sudah dia sesali tadi, ya, dan di sisa umurnya dia istiqomah. Nah ini baru sedih yang positif, nangis yang bukan air mata buaya, kira-kira gitu. Jadi ini air mata yang betulan gitu, air mata yang betulan lahir dari sebuah rasa penyesalan yang dalam dan diiringi dengan tindakan, itu diiringi tindakan action yang jelas, terukur gitu ya, sehingga dia akan apa namanya mendapatkan manfaat dari kesedihannya itu, akan mendapatkan manfaat dari kesedihannya itu. Kalau misalkan cuma nangis aja gitu ya, maka ya nggak ada manfaat, nggak ada manfaatnya gitu, nggak ada actionnya soalnya gitu. Jadi jangan jadi air mata yang buaya gitu ya. Nah, hikmah ini muncul karena Syekh Ibnu Athaillah itu Syekh Ibnu Athaillah memandang dan melihat ada beberapa orang yang mengira dengan nangis aja udah cukup. Dengan sedih saja itu sudah cukup sebagai bentuk penyesalan dan taubat.
Itu sebagai bentuk apa ya, penyesalan, taubat. Bahkan mungkin orang ini mengira terlalu pede gitu ya, dia akan masuk dalam 7 golongan yang akan dinaungi di padang mahsyar gitu kan. Salah satu golongan dari 7 golongan yang dinaungi di padang mahsyar adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Salah satu dari 7 golongan yang akan dapat naungan di padang mahsyar adalah seseorang yang berzikir mengingat Allah pada waktu sepi dan sunyi, kemudian air matanya menangis. Betul, ya, menangis itu penting. Air mata penyesalan yang keluar karena menyesal atas perbuatan dosa yang pernah dilakukan, karena air mata penyesalan yang keluar karena banyaknya amal soleh yang dia tinggalkan, itu penting. Nah, tetapi kalau dia meyakini bahwa yang penting hanya nangisnya aja, nah disitulah namanya dia ightiror, dia terpedaya, dia tertipu gitu ya. Kenapa? Karena kata Syekh Buti, orang munafik yang pinter acting untuk menangis itu bisa saja udah kayak aktor lah, aktor dan aktris gitu ya. Orang yang sudah pandai berakting akan bisa mengontrol dan mengendalikan kapan dia bisa nangis, kapan dia bisa berhenti nangis, itu kan. Nah, jadi yang dimaksud di dalam hadis qudsi tadi tentang 7 golongan yang dinaungi Allah di padang mahsyar bukan nangisnya saja. Nangisnya penting, betul. Bahkan ada hadis lain, salah satu dari 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka, selain mata yang melakukan penjagaan di saat peperangan, yang kedua adalah mata yang selalu menangisi dosa dan kesalahan. Betul, itu penting. Tetapi ketika dia memahaminya bahwa yang penting hanya nangisnya saja, nah disitulah titik di mana dia terpedaya gitu ya, dia terlena sebagai apa yang tadi disampaikan oleh Syekh Ibnu atau Illah. Nah, karena faedah nangis yang sejati adalah itu tadi, dia memperbaiki keadaan. Jadi nangisnya ini mendorong dia, membangkitkan semangat dia untuk dia memperbaiki keadaan sekarang, untuk memperbaiki keadaan di masa yang akan datang, kan begitu. Jadi eh, jangan cuma nangis gitu ya. Kalau cuma nangis saja itu tadi, para aktor, para aktris itu sudah sangat mudah untuk berlakon seperti orang yang sedih dan menangis. Tetapi kalau orang yang tangisannya jujur karena Allah, pasti tangisannya diiringi dengan tindakan perbaikan gitu ya. Tindakan yang menunjukkan bahwa dia benar-benar sudah menyesal gitu ya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi dari situ kalimat itu. Idza stakmala rajulun nifaqa malaka ainaihi yursiluhuma mata syaa. Kalau seseorang ya sudah menjadi orang yang munafik secara sempurna, orang itu akan mampu orang itu akan mampu ya orang itu akan bisa mampu untuk mengontrol dan mengendalikan air matanya sebisa semaunya gitu ya. Jadi nggak ada efek apa-apa. Nah, di sini ada sekali sebuah kalimat quote ya dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Laisal buka'u bita'siril uyun, kata beliau. Tangisan sejati itu bukan dengan berlinangan air mata. Wa innamal buka'u antatrukal amro alladhi tabki minhu. Tetapi tangisan yang sejati itu adalah tangisan yang membuat kamu lari dari sesuatu yang kamu tangisi. Nah, itu. Betul ya, Bapak Ibu ya. Jadi, kalau memang orang itu tangisannya adalah tangisan
maka apa yang dia tangisi pasti akan dia tinggalkan, akan dia jauhi, dia akan lari dari sesuatu yang dia tangisi tadi itu. Nah, itu namanya tangisan yang jujur, bukan air mata buaya gitu ya. Nah, inilah tangisan yang sedang dibicarakan oleh Syekh Ibnu Athaillah, yaitu tangisan yang yastaujibul khaufa. Tangisan yang menghadirkan rasa takut. Nah, itu poinnya Bapak Ibu ya. Rasa takut untuk kembali melakukan hal yang serupa, ya, untuk mendapatkan pengalaman yang sama, dia takut, maka dia lari. Dia akan pergi gitu ya dari hal yang dia tangisi tadi. Ya, maka itu taubat yang hakiki gitu ya. Nah, maka kata Imam Ghazali, tangisan yang sejati adalah tangisan yang akan muncul apa namanya, ciri-cirinya akan nampak gitu ya, tanda-tandanya pada perilaku dan sifatnya gitu. Nah, itu ya, siapa yang takut terhadap sesuatu, haroba minhu, pasti dia akan lari dari sesuatu tersebut. Tapi waman khafa Allah, siapa yang takut kepada Allah, haroba ilai, justru dia akan lari kepada dia. Justru dia akan menghampiri Allah. Betul ya? Kalau ada orang takut akan sesuatu, maka dia akan lari dari sesuatu tersebut. Takut begal, dia akan menghindar. Takut setan, dia akan lari, dia akan menghindar. Tapi kalau orang takut kepada Allah, justru dia akan menghampiri Allah. Iya, dengan cara apa? Dia akan mendekat dengan Allah dengan cara melaksanakan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Itu orang yang takut kepada Allah. Gitu. Iya kan? Itu dalam bentuk tindakan. Wa amma fil jawal itu dalam bentuk tindakan begitu. Dia akan melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Dalam sifat, ya dia akan apa ya, merasakan bahwa maksiat itu tidak enak. Dia akan merasakan lezatnya nih beribadah. Dia akan menjauhi, menjadi berbalik dia benci. Ya, itu dampak dari tangisan tadi gitu ya. Kalau dia betul-betulan nangis karena Allah, ya dia akan seperti itu sifatnya. Akan menjauhi maksiat dan akan membenci maksiat itu. Makanya ada satu ayat yang bisa jadikan doa tuh Bapak Ibu. Surat Al-Hujurat, surat 49 ya. Ayat berapa itu? Walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Ayat 7 nih. Ya. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, ya kan? Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Di situ ya, tetapi Allah lah yang menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu terasa indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci terhadap kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Nah, ini bisa dijadiin doa nih Bapak Ibu. Di sininya ganti Habib. Ya, Habib. Kata perintah fi'il amr. Wa zayyinhu. Ini kita minta kepada Allah. Wa zayyinhu. Nah, di sini nanti pakai fi'il amr juga, karih. Nah, jadi nanti doanya Allahumma Habib. Nah, di sini ganti ilaina. Ya, ilaina. Di sini ganti fi qulubina. Gitu. Di sini juga ganti ilaina.
Ini ilaina juga. Jadi gini, Allahumma habib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyana, gitu ya. Ya Allah, berikanlah kecintaan kepada diriku ya akan keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikan iman itu terasa indah di dalam hati kami. Wa karrih, dan buatlah kami menjadi benci. Wa karrih ilaina gitu tuh ya. Maksudnya buatlah kami menjadi benci terhadap kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Wa karrih ilaina dari surat Al-Hujurat surat 49 ayat 7. Jadi kita minta sama Allah supaya kita cinta keimanan, kita hati kita tertaut selalu dengan keimanan, gitu ya, dan tidak suka gitu ya, Bapak Ibu. Jadi diminta nih kayak begini. Nah, jadi kalau orang yang tangisannya jujur, itu akan memunculkan sifat-sifat seperti itu, gitu ya. Nah, cuma gini. Nah, sekarang ada masalah sedikit. Kata Syekh Buti gini. Apakah berarti kalau ada orang yang nangis, tetapi dalam perjalanannya tangisan ini belum maksimal, belum optimal, mendorong si orang ini untuk bertaubat secara nasuha gitu ya. Artinya orang ini masih sesekali terjerumus ke dosa yang sama. Namanya manusia ya. Dia nangis nih, keluar air mata. Tetapi dia ada upaya, tapi belum maksimal gitu. Kira-kira gitulah ya. Artinya masih sesekali melakukan dosa yang sama, sesekali masih melanggar pelanggaran yang sama, sesekali masih meninggalkan perintah yang sama gitu ya. Artinya belum secara mutlak istiqomah lah gitu. Nah, apakah ini berarti tangisannya itu adalah tangisan yang tadi, yang munafik tadi, yang buaya tadi? Nah, kalau dari pengalaman dan pemahamannya Syekh Buti, ya memang betul. Semua orang berproses, kata Syekh Buti gitu. Ya, berproses artinya tidak serta-merta orang yang nangis, tetapi terkadang orang ini masih belum mampu melawan hawa nafsunya secara total. Paham ya, Bapak Ibu ya? Jadi sesekali dia masih kalah, dalam tanda kutip, sesekali dia masih kalah dengan hawa nafsunya, dia masih kalah dengan keadaan, tetapi hatinya jujur pengen kembali. Hatinya tulus pengen bertaubat. Tetapi hawa nafsunya, syahwatnya seringkali lebih dominan. Nah, gitu bahasanya. Nah, kata Syekh Buti, beliau meyakini bahwa orang yang seperti itu biasanya tetap ada ikhtiar, tetap ada usaha, tetap ada actionnya. Dalam bentuk apa? Minimal dalam bentuk doa. Dalam bentuk keluh kesah yang dia tujukan kepada Allah. Jadi dia udah nangis nih, udah melakukan penyesalan segala macam, tapi masih sesekali masih ngelakuin dosa kan, dosa yang sama gitu kan. Nah, tetapi hatinya tuh tetap, hatinya dia kepada Allah. Nah, ini penting kata Syekh Buti. Jadi selama orang itu masih merendah di hadapan Allah, ya, jadi beliau cerita tuh, dan ini ceritanya juga pernah disampaikan bahwa beliau punya tetangga, ya, beliau punya tetangga, ya, setiap harinya berbuat dosa, setiap harinya melakukan kemaksiatan, setiap harinya melanggar aturan, tapi di satu hari tiba-tiba orang itu kayak berubah 360 derajat.
Syekh Buti kemudian memberikan selamat kepada tetangganya itu, terus nanya, apa yang kamu lakukan kok tiba-tiba kamu dapat taufik hidayah untuk bisa taubatan nasuh seperti ini. Jadi beliau tetangganya terus cerita, saya termasuk orang yang gitu kan, karena saya ketika nangis taubat itu masih beberapa kali masih melakukan dosa yang sama, tapi hati saya nggak pernah berhenti gitu. Ya nggak pernah berhenti untuk meminta kepada Allah, ya Allah, sebagaimana kau tahu saya ini orang yang lemah, saya sering terpedaya oleh oleh diri saya sendiri, oleh nafsu saya sendiri. Maka tolonglah. Jadi bertahun-tahun dia terus minta begitu kepada Allah. Nah, di satu titik Allah mengkabulkan usahanya, ikhtiarnya, dengan Allah berikan taufik dan hidayah serta taubatan nasuha yang total, sehingga orang ini tetangganya Syekh Buti betul-betul berhenti dari melakukan kemaksiatan dan melakukan apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bahkan hanya sekedar doa ya dan merengek kepada Allah untuk meminta bantuan Allah, itu pun termasuk dari action gitu ya, yang menghindarkan kita dari terpedaya yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah di dalam hikmah yang ke-74 ini gitu ya. Jadi di dalam hikmah yang ke-74 inilah yang dimaksud tangisan terpedaya itu yang sama sekali nggak ada action. Nggak ada Terputus-putus ya, Ustaz. ikhtiar. Nah, kalau yang tadi tetangga, halo, jelas? Ya, tadi terputus-putus ya. Ya maaf, ini nggak tahu tiba-tiba tadi juga ada notif di saya, sinyal lemah, nggak paham, saya mungkin ada sedikit gangguan di jaringan wifi-nya ini. Sekarang sudah jelas Pak Mas? Sekarang udah jelas ya. Iya. Jadi memang itu yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam hikmah ke-74 ini, itu yang benar-benar nihil ya, nggak ada action, nggak ada tindakan. Kalau tetangganya Syekh Buti tadi masih ada tindakan berupa doa, ya hatinya terus dia sandarkan kepada Allah untuk suatu saat dia pasti bisa berubah gitu ya. Nah kalau seperti itu kata Syekh Buti, nanti suatu saat Allah akan mengkabulkan doanya dan Allah akan mengembalikan dia menjadi muslim yang hakiki, yang sejati, yang mana dia akan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, kemudian ditutup oleh Syekh Buti dari surat Fatir surat 35 ayat 35. Ya, dari ayat 34. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Nah, jadi hazan ini. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Itu ya, sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih. Yang dengan karunia-Nya telah menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu yang surga. La yamassuna fiha nasab. Di dalamnya kami tidak merasa lelah. Wala yamassuna fiha lughub. Jadi Allah lah juga yang menghilangkan kesedihan di dalam hati kita. Namun kita sebagai manusia harus menunjukkan bahwa kita benar-benar sedih dan menyesal dengan kita tunjukkan action kita, ya perilaku kita, sifat kita, bahwa kita menyesali dan menangisi apa yang sudah kita pernah lakukan. Nah, itulah hikmah ke-74 ya, al-huznu ala fuqdani ta'ati, kesedihan terhadap luputnya ketaatan, ma'a adamin nuhudi ilaiha, tanpa disertai ya usaha untuk bangkit melakukan ketaatan tersebut,
min alamatil ightirar, itu termasuk tanda bahwa orang itu terpedaya. Baik, mungkin itu Pak Mazwar. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau dipertajam lagi, diperjelas dengan Ustadz. Pak Masbar, tanya Pak Masbar. Ya, silakan Pak Abdul Syukur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi. ingin mohon penjelasan yang dalam tentang An-Nahl 96 ya, Ustadz ya. 97. 97 ya. Iya, di situ ada kalimat begini tadi yang disebutkan. Kami pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Istilah orang yang melakukan kebajikan, baik perempuan, laki perempuan, dan ia seorang mukmin, sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, kadang kita itu melihat di dalam kehidupan masyarakat itu, kita melihat ada seorang yang apa namanya, ya kelihatan memang baik orangnya, ya alim, semua ikut kegiatan-kegiatan yang agama maupun kemasyarakatan, tetapi hidupnya itu susah, itu artinya ya miskin lah. Nah, ini kata-kata yang kehidupan yang baik itu yang Baik. dalamnya bagaimana, Ustadz? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik. Jadi gini, memang di dalam beberapa tafsir, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ini, terutama di tafsir Al-Baghawi ya, itu ya Pak. Putus. Halo? Ya. Halo, Ya. halo. Sebentar. Ini nggak tahu nih tiba-tiba jaringannya tadi ada Sharingnya di stop aja, Ustaz. sharing apanya? Mau sharing screen-nya. Ya, Sekarang sudah jelas? Jelas. Ya, jadi memang di beberapa kitab tafsir yang disebutkan kehidupan yang baik itu bukan rezeki yang banyak. Tapi Ibnu Abbas itu dan Imam Hasan Al-Basri menyatakan ar-rizqul halal. Rezeki yang halal wal qanaatu. Ya, fihi dan qanaah dalam menerima rezeki itu. Jadi bukan kaya dan miskinnya, tetapi rezeki yang halal dan ketenangan hati batinnya. Itu satu pendapat Ibnu Abbas. Pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kehidupan yang baik itu bukan rezeki malah, tetapi apa? Taufik dan hidayah untuk selalu berpihak pada kebenaran dan kebaikan. Ya, dalam hal ini mungkin bisa melakukan amal soleh, bisa beribadah, itu termasuk Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa rezeki yang kehidupan yang baik itu apa? Anak yang soleh, istri yang solihah, tetangga yang baik, rumah yang nyaman, gitu ya. Kalau imam-imam lain, Syekh As-Sa'adi, seperti Syekh As-Sa'adi itu mengatakan sukunul qalbi, ya, yaitu ketenangan hati, wa adamul huzni, dan ketiadaan gelisah dan kesedihan, serta waridho biqadarillah, beserta ridho pasrah terhadap takdir dari Allah. Nah, itu jadi memang beberapa ulama tafsir mendefinisikan kehidupan yang baik itu tidak ada, bahkan ya dari tadi yang saya jelaskan, tidak ada yang jadi lebih kepada kualitas gitu ya. Mungkin itu. Jadi jangan menilainya dengan kualitas tapi ke kuantitas, tapi nilainya ke kualitas. Nanti kan sebenarnya juga itu disindir Allah ya. Dalam surat apa itu? Al-Fajr ya. Ini kan ayat 15 dan 16 Pak Abdul Syukur ya. Amal, suara saya jelas nggak? ya, agak terputus-putus tadi. Halo? Jelas? Batman, mana Jelas sekarang Batman? Pak Mas? Ya, Ya. Batman. Surat Al-Fajr, surat 89 ayat 15 dan 16.
Fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Ya, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu muliakan aku. Kalau dikasih ujian berupa batasan rezeki, maka dia berkata Tuhanku telah menghinaku. Jadi sebenarnya dua ayat ini itu sindiran dari Allah kepada orang kafir Quraisy ya, yang memberikan penilaian orang itu dari harta. Jadi kalau orang itu menilai banyaknya harta, jadi pakai kuantitas, nah itu disindir sama Allah. Artinya dari dua ayat ini Allah ingin menegaskan kemuliaan dan kebaikan hidup seseorang itu bukan dari banyaknya jumlah harta yang diberikan, tetapi dari tadi kualitas kehidupan dia, ya, kualitas ibadah dia, dan kualitas rezeki yang dia miliki, yaitu halal dan seterusnya. Mungkin itu Pak Abdul Syukur ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, Ya, baik. baik. Silakan Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum Pak Mas. Waalaikumsalam Bu Mumun lah, mangga. Ya. Mohon izin tanya tuh. Ya, silakan Bu. Ya, mudah-mudahan dengan kajian pagi ini kita mendapat keberkahan ilmu pengetahuan, itu bisa kita amalkan semua, dan Pak Ustadz mudah-mudahan mendapatkan keluasan ilmu buat berbagi buat kita semua. Yang saya tanyakan simpel aja Pak Ustadz. Ini bagaimana relevansinya kejarlah akhiratmu tanpa melupakan duniamu. Jadi bagaimana itu cara pelaksanaannya itu Pak Ustadz? Kejarlah akhiratmu tanpa melupakan dunia. Jadi apa 50-50 atau bagaimana gitu cara pelaksanaannya, aplikasinya gimana itu Pak Ustadz? Itu aja. Terima kasih. Baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat yang menyebutkan bahwa wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, di situ kan kalimatnya jelas. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kejarlah di ayatnya itu surat surat 28 surat Al-Qasas surat 28 ayat 77 itu kan ya Bu, itunya ayatnya. Di sini kejarlah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan bagianmu di dunia. Dalam memahami dan mendefinisikan ayat ini, ulama itu berbeda pendapat. Yang paling ekstrim, ya Bu Mumun, saya sampaikan, ada yang paling ekstrim ulama tafsir memahami bagian dunia yang tidak boleh kita lupakan hanya sekedar untuk beli kain kafan. Paling ekstrim itu. Tapi pemahaman yang moderat lah gitulah ya. Pemahaman yang moderat yang bisa kita praktekkan secara real dalam kehidupan nyata adalah semua yang kita lakukan, kehidupan dunia yang kita kerjakan, perbuatan dunia yang kita jalankan, niatkan untuk akhirat. Guru saya nyontohin gini Bu. Misalkan kita sebagai dokter, sebagai pejabat, sebagai pengusaha gitu ya. Nah, biasanya kan keluarga, istri, pasangan, anak gitu ya, atau asisten akan mengingatkan, Pak, hari ini kita ada meeting begini. Atau istrinya bilangin, Pak, ya jangan lupa makan. Makan itu kan cuma sekedar kegiatan untuk menopang kegiatan lain gitu.
Jangan lupa makan. Jadi ibaratnya ya kejarlah cita-citamu ini, kejar, lakukan dengan baik gitu kan. Tapi jangan lupa makan. Kenapa? Kalau nggak makan, ya kegiatan yang lain akan berantakan juga. Nah kira-kira dunia begitu. Kejar akhiratmu. Tapi kamu nih lagi hidup di dunia nih. Nah jangan lupa sama duniamu. Tujuannya akhirat. Tapi dunianya jangan dilupain. Tujuannya kerja. Tapi makan jangan lupa gitu. Jadi cuman sekedar berapa sih porsi makan gitu, berapa sih menit durasinya gitu kan. Sehari cuma 3 kali dan itu pun durasinya nggak lama. Cuman sekedar gitu aja. Dan itu pun makan yang kita masukkan ke dalam makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh untuk menopang kegiatan yang lain kan. Nah sama, dunia yang kita kejar itu untuk menopang akhiratnya gitu. Jadi buat sisipkan nafkah, apa sedekah, infak, atau bahkan jariah. Waktu yang lokasi jangan lupa untuk kita apa namanya, untuk kita ibadah kepada Allah. Jadi kalau dikatakan 50-50, kalau dengan pemahaman seperti ini agak kurang pas juga. Pas ya. 50-50 kan berarti kita katakan dunia 50% pure untuk dunia saja. Nah, Islam tidak mengajarkan begitu. Apa setiap kegiatan dunia yang kita lakukan harus disertakan niat akhiratnya. Dari duit, selain untuk memenuhi kebutuhan dunia, ya untuk mencari nafkah yang halal untuk istri dan anak keluarga. Nah, berarti itu ibadah juga, kan gitu. Jadi nggak 50-50 juga gitu ya. Jadi intinya apapun yang kita kerjakan dari kegiatan dunia, maka sertakan ya atau niatkan itu untuk kebutuhan akhirat kita. Jadi kayak tadi lah, kita punya kegiatan hari-hari, tapi ada yang ngingetin kita jangan lupa makan ya. Nah, cuman sekedar itu aja. Nah, kamu kejar akhirat, ada yang ngingetin jangan lupa duniamu ya. Gitu. Karena memang nanti akan bahaya juga kalau kita lupa dunia. Kan Abdullah bin Amr al-As diomelin tuh sama Nabi, Bapak Ibu. Abdullah bin Amr al-As ya. Bisa kita kira-kira. Tiap malam, halo tes. Ya. Jelas. Ya. Tiap malam Abdullah bin Amr al-As itu begadang khatam Quran. Tiap malam. Satu malam satu kali khatam. Putus lagi. Halo Ustaz. Halo, putus ya Pak? Iya betul. Dari yang laptop putus, saya lanjut dari yang ini aja ya, dari yang tablet. Itu aja Ustaz ya. Apa, kan? Suaranya yang penting ya. Jelas ya? Ya. Iya, jadi sampai mana tadi tuh? Abdullah bin As yang setiap Ya, malam baca Quran. Abdullah bin Amr al-As itu diomeli Nabi, Bapak Ibu. Nih, di sini saya masih bisa izin. Tapi saya mohon maaf nggak ada gambar sayanya jadinya Ya ya. nggak apa-apa Ustaz. Yang penting suaranya. Ya, jadi apa namanya Abdullah bin Amr al-As itu di dalam sebuah hadis di sini nih ya. Dia hadis ini nih Bukhari Muslim ya, Muslimnya nomor 1159. Itu diomelin sama Nabi karena tiap malam beliau khatam Quran, tiap hari paginya siangnya puasa, sampai di sini istrinya tuh di kalimat yang saya blok warna merah tuh ya. Lam yatok lana firasyan walam yufattish lana kanafan munzu ataina. Jadi kalau bahasa kitanya, semenjak saya nikah, kancing baju saya belum pernah dibuka sama Abdullah bin Amr al-As. Iya itu kalimatnya begitu ya. Dari saking tiap malam khatam Quran sekali, bayangin Pak Mas, Bumut. Semalam khatam Quran itu ya Allah. Semalam satu kali khatam. Siangnya puasa, gimana istrinya mau dicolek? Nah diomelin sama Nabi, gak boleh. Ya, mulai besok kamu puasa. Ya, mulai besok kamu puasa itu sehari puasa sehari buka. Ya, berarti kalau sehari puasa sehari buka berarti puasa apa? Daud.
Masa Daud. Nah, terus baca Qur'annya. Nah, di sini kalimatnya kata Nabi awalnya gini, ya, Iqra'il Qur'an fi kulli syahrin. Ya udah, kamu nggak boleh setiap malam khatam. Terus gimana ya Rasul? Khatamkan dalam waktu sebulan sekali. Sebulan sekali. Nah, karena Abdullah bin Amr al-As biasanya tiap malam satu kali khatam, sebulan sekali kan berasa lama kan? Kelamaan ya Rasul. Kelamaan itu sebulan sekali. Ini utiku afdhala min dzalik. Saya bisa lebih hebat lagi. Ya sudah, dikasih toleransi sama Nabi 20 hari sekali. Kelamaan. Ya sudah, 10 hari sekali. Masih kelamaan ya Rasul. Saya bisa ini utiku afdhala min dzalik. Saya bisa lebih hebat lagi. Faqra'hu fi kulli sab'in. Ya sudah. Kalau begitu, khatamkan dalam kurun 7 hari sekali. Wala tazid ala dzalik. Tapi tidak boleh lebih cepat dari itu. Nah, ini kira-kira gambaran jangan lupa dunia gitu, Bu Mun. Ya, jadi Nabi juga melarang sahabatnya untuk yang dikejar cuma akhirat, istrinya sampai nggak dicolek-colek, ya tiap hari nggak pernah buka, nggak pernah makan, tiap siang puasa terus, gitu kan? Tiap malam khatam Quran nggak pernah tidur, nggak boleh tidur, kamu harus tidur. Nah, kira-kira itu penerapan dan pengaplikasian di dalam kehidupan kita tentang ayat 77 surat Al-Qasas tadi, Bu Mun. Jadi jangan lupa dunia, artinya kejar akhirat tapi jangan lupa dunia. Bangun malam tapi jangan lupa tidur. Gitu. Karena butuh istirahat, tubuhmu punya hak. Ya, kamu kejar ibadah sebanyak mungkin tapi ingat kamu punya istri, kamu punya anak. Nah, kira-kira gitu. Dan ketika nanti kita menjalankan ibadah dunia itu pun, nah, niatkan itu untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu ya, wallahu alam. Mantap Ustaz. Contohnya apa jangan lupa makan itu masuk banget Ustaz. Iya, iya kan? Ya itu Jangan sekedar lupa cuma itu makan. aja dunia. Jadi Contohnya masuk banget ya. Iya, Baik, terima kasih Ustaz. Pak Akib nih baik. kayaknya mau bertanya, silakan Pak Akib. Terima kasih Pak Mas. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam, ternyata laptop saya tadi baterainya low, makanya mungkin sinyalnya agak lemah ya. Saya Oh nggak iya ngelihat. iya iya. Ya, baik. Silakan Jadi Pak Bapak. Ustadz, saya mencoba untuk memahami eh, surat 2877 ini Pak Ustadz. Bagaimana kita bisa mengkaitkan kolbu kita itu selalu terikat kepada Allah. Meskipun pekerjaan kita itu pekerjaan dunia. Jadi artinya jangan kau lupakan bagian duniamu itu tidak terkotak-kotak. Jadi apapun aktivitas kehidupan dunia kita pun juga kita sudah niatkan karena Allah. Kita Betul. tidur juga karena Allah. Kita mandi, kita makan, kita bekerja, semua karena Allah. Jadi pada hakikatnya kolbu itu dipenuhi karena target kita tuh Allah. Untuk Allah, kepada Allah, bersama Allah, kembali kepada Allah. Apapun yang kita kerjain. Mohon komentar Pak Ustadz. Jadi saya meyakininya seperti itu ayat tersebut. Jadi jangan kau lupakan duniamu itu, ya memang kita punya kewajiban dunia, tapi itu tetap aja dalam konteks kita beribadah kepada Allah. Kita mencari nafkah karena Allah. Kita bekerja, kita mengabdi, kita praktek, tetap aja pada saat azan ya kita harus sholat. Pada saat kita sedang operasi pun karena tindakan itu adalah karena Allah untuk menyelamatkan lain dan seterusnya. Ya. Gimana Pak Ya, Ustadz? itu bisa dipahami begitu Pak Akib, betul ya. Pak Nah, tadi Ustadz. yang saya katakan tadi, kita bekerja ya niatnya bukan sekedar untuk cari duit, cari makan. Ada tanggung jawab yang harus kita berikan. Kemudian sebagai seorang dokter, sekarang yang ada satu dokter yang sedang viral tuh ya, Pak Akib di Bogor, waktu itu Dokter Yusuf ya, yang menerima bayaran dari pasien dengan hasil tani, dengan makanan apapun lah. Tujuan beliau jangan sampai ada orang sakit yang tidak bisa berobat hanya karena alasan biaya. Jadi beliau mengatakan, saya takut diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau saya punya ilmu, kenapa ada orang sakit saya tidak bisa membantu? Maka beliau menerima tuh hasil tani. Kadang-kadang ada yang bawa makanan yang ada di rumah. Ya, jadi berapapun dan apapun yang dibawa, yang mereka berikan untuk sebagai ujroh atas dokter tersebut, dan ini luar biasa. Nah, itulah yang tadi Pak Akib sampaikan. Jadi apapun yang
menjadi profesi kita, menjadi kegiatan sehari-hari kita, semuanya kita kaitkan, semuanya kita tautkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun tadi yang saya sampaikan contoh tadi, jangan lupa makan itu sekedar kayak namanya manusia punya hobi gitu kan. Melakukan kesenangan dunia nih yang kadang-kadang agak sedikit lupa sama Allah. Itu pun ya sekedarnya aja, sekecil yang itu pun sebenarnya bisa dikaitkan dengan Allah juga, Pak Akib. Artinya kita melakukan hobi ini untuk apa? Stress release misalnya. Supaya kita tidak stres, supaya kita menjalani hidup ini dengan penuh penerimaan atas takdir Allah gitu kan. Makanya Islam juga tidak melarang orang untuk tertawa. Islam tidak melarang orang untuk bercanda. Yang dilarang yang berlebihannya gitu kan. Ya, Nabi pun bercanda, Nabi pun tertawa, karena beberapa orang tertawa itu adalah bagian dari cara mereka untuk menerima takdir. Wisata gimana? Ya, Wisata. Gimana Pak Akib? Pak Mas? Wisata termasuk. Ya iya, wisata, rihlah. Rihlah. Itu termasuk. Rihlah itu kan malah ada dalam Al-Quran. Afalam yasiru fil ardi. Iya, bukan. Mengapa mereka tidak berjalan di atas muka bumi? Mereka mendapati hikmah, mendapati ibrah, supaya mereka mendapatkan contoh. Iya kan? Kayak misalkan kita ke tempat-tempat bersejarah. Itu termasuk. Makanya apapun yang kita lakukan di dunia bisa kita kaitkan dengan Allah. Dan memang itu tujuannya seperti itu ya Pak Kipi. Jadi memang bisa dimaknai seperti itu. Jadi ya Allah. Saya kurang sependapat dengan 50-50. Misalnya ada yang seperti yang tadi, mohon maaf ya, misalnya tadi diminta penjelasan dari Bu Momon tadi, apakah 50-50? Tidak ada 50-50. Semua itu sudah tersibroh dengan semua karena Allah. Apapun yang termasuk Pak Mas mimpin Lintenko, kalau niat Pak Mas karena Allah, itu jadi amal ibadah beliau. Jadi betul-betul kalau kita memahami ini, jadi kita nggak rugi. Rugi kalau kita lepas dari Allah. Jadi semua karena Allah. Apapun aktivitas kelihatannya dibungkus dengan kegiatan duniawi, tapi kalau tujuannya karena Allah, dilakukan dengan cara Allah, tidak melanggar ketentuan Allah, insya Allah jadi amal ibadah, Pak Ustadz ya. Betul, amin. Betul sekali. Ya amin, mudah-mudahan. Baik, alhamdulillah sudah jam 7:05. Baik Ustadz, kita tutup. Baik, terima kasih Pak Mazwar, Pak Akib semua, Bu Mumun, semua Pak Abdul Syukur yang bertanya, berpartisipasi, dan seluruh hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf sedikit tadi ada kesalahan dan kekurangan dalam teknis. Mudah-mudahan pembahasan kita di dua hikmah tadi ya. Jangan sampai kita berlinangan air mata, tapi ternyata air mata kita buaya. Tidak ada aksi setelah itu, dan itu tidak diharapkan. Dan juga jangan sampai kita terpedaya karena air mata itu. Dan yang 73 tadi, ya kalau kita banyak memiliki permintaan, ya fokuskan diri kita kepada Allah untuk melayani agama Allah. Yang nanti selebihnya Allah yang akan mengurusi kehidupan kita. Jadi kita tutup dengan 3 kali kalimat doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan semuanya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa quluba auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik ya muhawwilal hauli wal ahwal. Hawil ahwalana ila sanil hal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.